Selamat pagi. Jadi ini celote untuk perekonomian di Bangka. Perekonomian di Bangka saat ini masih juga belum begitu meningkat. Inflasi masih tinggi, daya beli masih rendah. Jadi kalau pemerintah mau inflasinya normal, daya beli kuat, harga lada, sawit, karet, timah yang utama ya. Harga timah minimal 250.000 sampai 300.000. Berulang-ulang kali saya kasih tahu bahwa inflasi mau normal, harga timah harus mencapai kurang lebih 300.000. Daya beli baru bisa kuat. Harga sawit 3.000 ke atas, minimal 3.000. Harga lada minimal 200.000. Harga karet 8 sampai 10.000. Itu yang dikehendaki masyarakat dan yang dikehendaki ekonomi Bangka ya. Kalau pemerintah pintar ekonomi, itulah yang harus diterapkan ya. Kita capek kerja karena BBM mahal ya. BBM ini baik berkendaraan motor maupun mobil, kalau penghasilan tidak sesuai, kita kerja hanya untuk BBM, biaya makan. Jadi itu tidak efektif buat kita secara ekonomi. Bekerja pun turun semangatnya ya. Kalau harapan saya penjualan pom ini ya minimal 1 minggu 2 unit, itu baru normal ekonominya. Jadi kalau belum 2 unit dalam 1 minggu penjualan pom ini, saya kerjanya kurang pas saat ini ya. Biaya hidup besar. Itu masukan untuk pemerintah pusat dan untuk pemerintahan provinsi. Itu sajalah ya. Untuk ekonomi Bangka ini tidak usah pusing-pusing, itu saja yang harus diolah. Jadi semalam saya tonton tentang penambangan tambang timah, itu kalau dilihat masih kurang adil. Jadi rakyat kecil harus dibebaskan menambang dengan syarat kalau di pantai memang kalau bisa di pantai itu ya, kalau saya menilai harus 5 kilo dari pantai, jadi nelayan bisa melaut ya. Karena saya lihat semalam videonya, nelayan itu pada berontak karena hasil nelayannya sudah tidak bisa diambil lagi hasil dari nelayan karena banyak kapal-kapal besar di pinggir pantai. Itu sebenarnya nggak pas ya. Kapal-kapal besar itu harus 5 kilo dari pantai. Itu kalau masukan dari saya. Jadi kalau 5 kilo nelayan bisa melaut di pinggir pantai. Terutama karangnya jadi tetap terpelihara ya. Karang di dalam air, di dalam laut maksudnya ya. Memang kalau daerah saya ketat, tidak ada satupun kapal isap itu atau kapal besar yang ada di perairan laut daerah saya. Karena apa? Nelayannya bersatu, nelayannya ribuan. Jadi kalau ada kapal isap bisa-bisa dibakar ya. Karena khusus nelayan. Jadi kalau bisa penambang timah khusus tempat nelayan, jangan diganggu ya. Kalau mau ganggu ya 5 kilo dari pantai. Itulah yang saya lihat pentingnya. Kalau di darat yang penting hutan bakau jangan diganggu ya. 10 meter dari pantai.
Ya setelah itu tidak masalah karena selesai penambangan timah bisa ditanam sawit ya saat ini. Itu saja penyelesaian untuk Bangka, jadi tidak pusing-pusing ya. Tidak harus merahasia, tidak harus ya pejabat tingginya harus kontrol terus ya. Yang penting kalau yang wajib pajak ya bayar pajak saja, itu aja. Dan kalau penting dari surat dari pemerintah dibikin segera oleh pemerintah atasan ya. Jadi rakyat itu aman. Kalau saya lihatnya aja beritanya pusing, lihat penambang timah pusing, lihat penambang nelayan pusing, karena dua-duanya membutuhkan. Jadi sebenarnya kalau masyarakat penambang timah ya jangan terlalu dekat juga dengan rumah penduduk ya, itu ya yang penting. Kalau di laut ya 5 kilo dari pantai, jadi supaya nelayan itu bisa menambang, bisa mengambil tangkapan ikan udang dengan tenang. Itulah yang saya kasih masukan. Jadi pertama adalah timah itu ya, kalau bisa naikkan 200 lebih sampai 300. Kalau belum seharga itu saya yakin ekonomi Bangka masih melemah, daya belinya turun, dan inflasi masih tinggi. Ya, kalau diperkirakan sekarang inflasi itu masih 9%. Ya, diprediksi masih 9. Ya, bukan 6, bukan 7, bukan 8, 9. Ya. Kecuali kalau sudah timahnya sudah 250 sampai 300, inflasinya mungkin baru normal 6% ya. Jadi inflasi disebabkan tinggi karena timah murah ya, sawit masih murah. Jadi bahasa Bangkanya masyarakat masih begado. Dan kami sebagai pedagang mengeluh karena bahan bakarnya mahal. Jadi untuk menutupin bahan bakar aja sudah berapa, kita berpikir gitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan penghasilan, bagaimana kita bisa membantu masyarakat yang berdagang dari kota sampai ke pelosok ya. Itulah sebenarnya perlu pemerintah perhatikan yang detail. Itu yang saya kasih masukan. Untuk penghasilan terbesar, salah satu wisata perlu dikembangkan. Kalau bisa aspalnya sampai pantai ya, dan pantai-pantainya dibangunlah, belajar dari Bali lah ya. Kalau untuk pantai itu belajar dari Bali, kalau ekonomi belajar dari ERC ya. Itulah yang saya lihat penting ya. Sekian dulu, terima kasih. Semoga pemerintah menonton ini dan mau menerapkannya segera ya. Apalagi kita musim hujan, di pantai hujan 2-3 jam habis kita sebagai pedagang keliling Bangka ini ya. Karena banyak hujan, otomatis penghasilan pun bisa menurun ya, hasil dagangannya. Sekian dulu, semoga Anda puas tontonnya, Anda puas, Anda dukung ya. Sekian, terima kasih.